Gua nggak tahu Shinsekai Yori tentang apa. Sedetik animenya tentang mitos makhluk zaman dulu, next episode tentang sihir, terus tentang moral manusia, dan tiba-tiba kita perang. What? Ini anime apaan sih? Dan kenapa setiap dialog gua harus ulang-ulang terus biar gua ngerti? Anime ini rilis di tahun 2012, di zaman yang dimana orang-orang nonton Sword Art Online, dan yang elitis nonton Shinsekai Yori. Yap, elitis-elitis ini bukan orang. Sekarang, apa cerita anime ini? Dan kenapa banyak orang yang memuja tinggi Shinsekai Yori? Oke, pertama-tama, gua nggak tahu sinopsis nih anime. Dan kalaupun gua tahu, gua nggak bisa jelasin karena nanti jadi spoiler anjir. Tapi biar lu pada ngerti, gua coba kasih tahu lu inti sinopsis. Di awal animenya nunjukin lu nih dunia indah, tempat dimana karakter-karakter ini hidup. Tapi animenya nggak bener-bener ngasih tahu lu apa-apa. Lu ngeliatin gimana mereka sekolah, desa-desa mereka, kekuatan telekinesis yang mereka punya, ada akademisnya juga, dan kehidupan sehari-hari mereka. Bocah-bocah inilah yang bakal kita ikutin di cerita ini. Lu bakal nggak tahu apa-apa tentang dunia ini, tapi lu tahu apa yang gila? Bocah-bocah ini pun nggak tahu. Seiring ceritanya lanjut, animenya mulai ngasih tahu lu nih rumor tentang anak yang gak lulus sekolah, tiba-tiba hilang begitu aja. Terus nih bocah mulai cerita, ngomong kayak dia pernah ngeliat kuburan di dalam sekolah. Dan ada juga orang yang ngeliat di bayangan kucing gede di sekolah. Mitosnya adalah, kata orang-orang, kalau lu ngeliat kucing besar, itu udah dipastiin lu bakal mati. Nih bocah-bocah kayak lagi nyantai cerita rumor-rumor serem ya kan. Tapi si Saki tiba-tiba marah pas diceritain tentang kucing gede itu. Kenapa? Karena si Saki, main karakter nih anime, ngelihat bayangan kucing gede itu, tapi dia takut buat ngasih tahu orang-orang. Summer Camp, yang dimana setiap murid harus camping selama 7 hari bersama kelompok mereka. Disinilah ceritanya beneran dimulai. Summer Camp tuh seru. Siang-siang mereka nyantai mendayung di kapal, ngelewatin sungai-sungai, ngeliatin pemandangan yang indah, bakar-bakar bareng. Mereka seneng-seneng. Malam hari datang. Saatnya story time! Biasa cerita serem lagi. Nih bocah Satoru selalu cerita rumor atau mitos lama mulu buat nakut-nakutin mereka. Tapi mereka nggak percaya sama cerita itu karena ya itu cuma cerita lama. Tapi nih bocah Shun ngomong kayak, semenjak kita di sini, kenapa nggak kita cari tahu sendiri? Ide yang sangat bagus, Shun. Bocah-bocah nyari tahu tentang makhluk serem secara langsung anjing. Fuck around and find out. Dan disinilah ceritanya dimulai. Mereka bocah ya wajar mereka penasaran. Bahkan gue dulu pas kecil main Charlie buat nyari tahu si Charlie anjir ini beneran ada apa enggak. Well, ceritanya berakhir dengan pensilnya beneran gerak dan gue merinding seharian anjir. Itu nggak tahu angin atau apa. Tapi anyway, bocah-bocah ini ketemu beneran sama makhluk yang ada di cerita lama. Dan di situ juga kepolosan bocah-bocah ini hilang, men. Sedikit demi sedikit, mereka mulai tahu kebenaran dunia mereka yang gak seindah kelihatannya. Oke, sekarang gue gak bisa cerita lebih dari ini, karena gue gak mau spoiler biar yang belum nonton bisa enjoy video ini juga. Jadi, apa nih anime sebagus yang orang-orang bilang? Well, karena itulah gue ngebuat video ini. Buat Shinsekai Yori di 3 episode pertamanya kayak ngasih tahu lu nih dunia, konsep, isi dunianya, tapi lu tetep nggak tahu apa-apa. Sampai lu di episode 4, yang dimana tiba-tiba tanpa peringatan, tanpa build up, animenya langsung nampar lu sama nih informasi tentang apa dunia ini sebenarnya. Dan semuanya mulai make sense kalau lu bener-bener perhatiin. Gua nonton nih episode kayak, what? Ini makhluk ngomongin apa anda? Gua ulang-ulangin terus dialognya karena nih makhluk kayak ngebahas semuanya dalam satu dialog anjir. Jujur di awal gue nggak tahu anime ini bakal bagus apa enggak. Tapi gue punya kayak insting aja gitu kalau anime ini bakalan bagus. Dan setelah nonton episode 4, boy ini anime menarik. Animenya punya world building yang bener-bener menarik menurut gue. Sering lu nonton episodenya, lu makin ngerti setiap bagian dunia ini. Lu bakalan belajar tentang dunia ini bareng karakter-karakternya. Ya karena karakternya juga nggak tahu. Dengan visualnya yang indah, ngebawa nih vibes tenang, tapi misterius dark yang bikin lu ngerasa kayak ada yang salah sama dunia ini. Lu bakal ngikutin bocah-bocah ini dengan rasa kepenasarannya yang ngebawa mereka ke suatu kejadian-kejadian yang gak diekspektasiin sama sekali. Animenya juga kerasa kayak adventure kadang. Dan yang menariknya dari anime ini, kita bakal ngeliatin karakter bocah-bocah ini berkembang
Literally. Karena di anime ini agak spoiler, lu bakalan ngeliat mereka tumbuh dewasa beneran anjir. 3 periode. Ceritanya sendiri tuh emang rumit, tapi bagus gitu loh. Dari segi productionnya juga kerasa komplit, diadaptasi oleh studio A1 Picture. Visualnya mantep, animasinya bagus, dan soundtracknya juga ngepas. Lu tahu, setelah gue nonton episode 4-nya, gue kira gue bakal ngerti ceritanya bakal ke arah mana. Enggak anjir, lu nggak bakal tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba nih anime jadi anime perang, ledakan di mana-mana, dan gue nggak tahu apa yang terjadi anjir. Dan ada juga episode yang bikin gue bertanya kayak, lah, semuanya jadi gay. Gue nggak tahu nih anime tentang apa. Animenya tuh nggak nahan sama sekali ceritanya. Ada banyak banget hal di anime ini. Nih gue sebutin dah. Misteri, konspirasi, monster, telekinesis, Gartic Phone, ChatGPT, dan yang paling penting, manusia. Hai manusia, hormati ibu. Manusia tuh selalu jadi tema utama di anime ini. Kita manusia selalu menganggap kita tuh spesies superior dari yang lainnya. Manusia tuh bajingan arogan menjijikan yang ngerasa dirinya tuh paling pinter. Di otaknya sendiri, manusia langsung ngejudge tanpa berpikir. Kalau manusia lahir dan tumbuh tanpa arahan, mereka bakal saling bunuh anjir. Intinya yang gue mau sampein adalah, lu harus nonton Shinsekai Yori karena gue nggak tahu apa yang gue omongin anjir. Salah satu hal yang Shinsekai lakuin terbaik yaitu plot ceritanya. Manusia tuh dianggap sebagai dewa sama spesies lain di dunia ini. Karena manusia itu kuat, ditambah lagi mereka punya kantus, yaitu telekinesisnya. Jadi lu bakal ngeliat cerita-cerita perbedaan spesies mereka, diskriminasi, banyak dah pokoknya. Ceritanya juga ngasih tahu lu bahwa demi menjaga dunia yang perfect atau ideal, kadang manusia rela ngelakuin apapun meskipun kehilangan moralitasnya. Manusia khawatir banget sama monster, sampai gak sadar kalau mereka tuh jadi monster itu sendiri. Kehidupan yang damai dan tenang mungkin gak seindah kelihatannya. Di balik semua itu banyak pengorbanan yang dilakuin, cuma untuk dunianya kelihatan ideal. Apa yang rela lo korbanin biar hidup lu jadi ideal? Apa itu kambing atau sapi? Selamat Hari Raya Idul Adha by the way. Nggak bisa kita tolak kalau cerita Shinsekai Yori tuh emang di level yang beda. Lu bisa ngerasain niat autornya buat nulis cerita anime ini. Tapi anime yang kayak gini itu bukan buat semua orang men. Jujur, nih anime bikin lu pusing anjir. Nggak cuma ceritanya udah cukup rumit, tapi lu juga harus bener-bener merhatiin dialognya buat ngerti nih anime. Fokus itu udah underrated banget hari-hari gini. Scrolling udah jadi bagian dari organ tubuh kita anjir. Dan nih anime itu kayak final bossnya buat fokus anjing. Lu nggak tahu berapa kali gue ngulang-ulang dialog cuma buat ngerti kalimatnya doang. Itu nggak tahu animenya yang dialognya rumit atau guanya yang PA anjing. Anime ini diadaptasi bukan dari manga, bukan dari light novel, tapi dari novel biasa yang kemungkinan ngejelasin kenapa dialognya tuh panjang-panjang anjir. Kadang mata gue nggak ngeliat ke subtitle sebentar dan gue rasanya ketinggalan banyak informasi anjing. Dan kocaknya gua nonton di subtitle Inggris anjir, dan di anime pakai banyak istilah-istilah yang belum pernah gua denger. Jadi gua selalu nge-pause animenya, ngenerjemahin tuh kata lagi dan lagi anjir. Anyway, meskipun Shinsekai Yori mantep, ada beberapa yang gua rasa kurang dari animenya. Well, nggak ada anime yang perfect selain Boku no Pico. Oke, ini bukan kritik besar atau apa sih, cuma nitpick gua aja. Di episode 4 kayak ada plot twist dan banyak nih informasi baru ya kan. Tapi animenya tiba-tiba ada perang. Kayak kenapa kita ada di perang dan nge-stuck ke point of view dua karakter ini. Dan itu selama 3 episode kita nge-stuck sama mereka seinget gue. Gue rasa ini kayak agak ngilangin momentum yang terjadi ke karakter-karakternya, yang dimana mereka baru tahu kebenaran dunianya tapi malah ngelakuin yang lain gitu loh. Actionnya sendiri di anime ini gue ngerasa biasa aja. Gue lebih suka ceritanya daripada bagian actionnya. Karakter-karakternya juga oke, tapi nggak ada yang bener-bener nge-stuck di kepala gue gitu loh. Oke-oke aja, nggak spesial. Ceritanya sendiri kerasa kayak penulisnya ngerencanain ceritanya dari awal sampai akhir, yang dimana bagus, tapi kadang kerasa berantakan aja menurut gue. Endingnya bagus, tapi gue ngeekspektasiin lebih gitu loh, karena animenya emang ya sebagus itu dan nge-build up ceritanya ke ending gitu. Jadi ekspektasi gue besar, tapi di ending ada plot twist yang dimana gila banget plot twistnya. Jadi gue agak puas lah setelah itu, tapi sebelum itu endingnya kayak ya udah aja gitu gue. Anime ini juga lumayan slow, nggak slow banget, tapi slow yang stabil lah gitu loh. Gue nggak ada masalah sama itu, gue cuma ngasih tahu lu pada kalau nih anime bakalan slow.
slow, apalagi di awal. So ya, gue nggak ngerekomendasiin anime ini ke semua orang. Tapi kalau lu suka anime yang punya cerita luar biasa, world building yang mantep, visual yang mempesona, men, tonton Shinsekai Yori, men. Seriusan, men. Anime misteri yang emang slow burn, jadi jangan ekspektasiin langsung ada jawaban ke misterinya. Tapi percaya sama gue, kalau lu sabar nonton ini anime worth it buat waktu lu. Tapi lu harus bener-bener fokus, anjir. Seenggaknya nonton 4 episode, baru lu mau lanjut mau enggak setelah lu. Overall anime ini mantep menurut gua. Kalau gua harus kasih rating, gua kasih rating 8,5. That's it. Selesai. Makasih buat yang udah ngerekomendasiin anime ini ke gua. Kalau lu mau support gua, lu bisa donasi gua ke Saweria, link di deskripsi. Membership bulan ini ada si Zekil Hub, Mogam, dan Yasha. Thanks buat supportnya, man. Peace. Peace.